Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Samian. Hari ini di Go Healthy, ia sengaja hadir untuk mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan sesibuk apapun Anda bekerja. Sebab dulu, saat usianya masih 40 tahun, ketika ia sedang produktifnya, tiba-tiba Samian terkena stroke. Saya kejadian stroke itu pulang kerja menuju pulang rumah, kejadiannya di stasiun Tanah Abang. Tubuh saya sebelah kiri itu berat, akhirnya saya merosot ke bawah, jongkok. Setelah itu saya mau bangun lagi tidak bisa, saya dibawa ke rumah sakit sama keluarga. Rumah sakit terdekat. Hasil pemeriksaan menunjukkan Samian terkena stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah batang otak. Dan tentu, serangan stroke ini langsung merubah kehidupan normalnya 180 derajat. Menurut diagnosa dokter itu ya saya emang darah tinggi saya tinggi. Pas kejadian itu di tensi saya 200/100. Saya yang khawatirkan ya mudah-mudahan jangan sampai stroke berulang ya. Lantas apa saja yang perlu diwaspadai dari stroke dan hipertensi? Dan bagaimana solusinya untuk mengatasi ini? Mari temukan jawabannya hanya di Go Healthy. 11 tahun yang lalu, tepatnya 2014, adalah sebuah tahun yang tidak akan pernah dapat dilupakan oleh Pak Samian dan keluarga. Rutinitas seperti biasa, mengantar anak, berangkat, dan pulang kerja. Tetapi tidak pernah menyangka langkahnya kemudian terhenti dan beliau tersungkur karena kena stroke. Seorang ayah, suami, tulang punggung keluarga, tiba-tiba tidak berdaya. Stroke telah merenggut kehidupannya yang normal dalam waktu sekejap. Pemirsa, kejadian ini bisa saja terjadi pada kita, pada Anda, terutama bila tekanan darah, gula darah, atau kolesterol Anda tinggi. Jadi jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kiranya kisah berikut ini yang akan kita dengar langsung lewat narasumber saya dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sudah hadir bersama saya, inilah Pak Samian. Pak Samian, salam sehat. Salam sehat Bang Cok. Jadi manggilnya Pak Sam ya? Iya betul, lagi aktif kerja. Di kantor itu teman-teman manggilnya Pak Sam aja. Emang sekarang udah nggak kerja lagi Pak Sam? Udah enggak. Sejak kapan pensiunnya? Dari semenjak sakit aja. Pak Sam harus tegar ya Pak ya? Siap.
kisah Bapak ini nanti juga akan menjadi berkah Pak bagi orang-orang. Amin, amin. Sambil Bapak pemulihan Pak. Iya betul. Ya, di sini ada praktisi kesehatan. Saya akan kenalkan beliau ini banyak membantu orang Pak di Iya, luar betul. sana. Ini ada Bang Paidon, ini Mas Yo. Bang, Mas, ini Pak Sam. Ya, Iya. halo Pak Sam, Halo apa kabar? Mas Yo, Mas iya. Yo dan Bang Paidon. Bang Paido ya. Ya. Jadi waktu kejadian stroke itu Pak Sam, pertama kali kami pengen tahu kronologisnya gimana pas kejadian itu. Kan saya pulang kerja nyampe stasiun Tanah Abang. Udah gitu saya ke toilet kamar kecil, udah gitu keluar dari kamar kecil, saya nunggu kereta yang jam 9 malam itu. Iya. Saya lagi berdiri gini megang trellis. Nah, tiba-tiba pas saya noleh badan saya tuh berat sebelah. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Man tangan kanan ini saya tetap pegangan kuat, nyerosot sambil jongkok. Nah setelah itu saya mau bangun lagi ke atas, nggak bisa. Akhirnya ada kebetulan si bapak-bapak, saya minta tolong. Kata si bapak, Bapak kenapa? Saya tuh punya feeling, saya kena serangan stroke Pak, tolong bantuin. Ya nanti Pak coba saya laporkan ke petugas PJKA gitu. Jadi Bapak merosot tiba-tiba sambil berpegangan di tangan yang masih kuat Yang ini. kuat, betul. Lalu Bapak berpikir, saya kena stroke. Iya. Kok bisa Bapak kepikirannya ke stroke itu? Karena saya suka dengar dari teman-teman yang sering kena stroke itu katanya tiba-tiba aja gitu. Kalau stroke itu tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda gitu. Tapi Bapak menduga nggak dari sebelum-sebelumnya bahwa suatu saat mungkin saja kena stroke? Tidak sih sebenarnya. Jadi ini benar-benar kejadian yang tidak Kejadian disangka. yang tidak disangka. Stroke kan nggak datang, memang datangnya tiba-tiba, tapi kan nggak ujuk-ujuk kamu stroke, pasti ada pemicunya gitu Iya, ya Bang, betul. maksudnya kan, Mas? Kemudian pada saat Pak Sam sendiri dinyatakan stroke ya, itu hasil pemeriksaan CT scan pada saat itu ada sumbatan ya Pak ya? Ada penyumbatan di batang otak sebelah kanan. Dan akibat dari stroke ini, Bapak mengalami kelemahan sisi sebelah kiri. Mati mungkin, sebelah. Ya, mungkin bisa diperlihatkan kepada kita semua Pak, untuk pergerakan tangan Pak. Diangkat ya, maksimal gini. seberapa? Ya maksimal Mungkin segini. segitu. Kalau untuk kaki Pak, sudah bisa jalan Kaki ya normal? segini. Ya belum begitu ya? normal. Nah ini saya akan memberikan gambaran kepada Bapak dan pemirsa di rumah, bahwa kalau kita melihat tubuh manusia, itu mulai dari otak, sampai kaki, sampai tangan, itu terdiri dari saraf-saraf yang saling terhubung. Nah permasalahan Bapak itu sebenarnya ada di area otaknya. Ketika ada masalah stroke di mana ini ada kematian sel otak, ini akan mempengaruhi saraf yang menjalar ke tangan dan ke kaki. Nah, ketika terjadi kondisi demikian, maka permasalahan ini harus segera diatasi yang ada di otaknya. Ketika otak ini sudah bisa berjalan dengan baik, maka untuk pergerakan tangan dan kakinya ini akan mulai bertahap untuk bisa bergerak kembali. Jadi yang penting dilakukan adalah melakukan upaya yang dapat mengendalikan faktor-faktor resiko supaya Bapak tidak mengalami stroke untuk kedepannya lagi. Berulang. Karena stroke ini bisa berulang dan dampaknya bisa makin berat. Faktor risiko, Iya, faktor resiko. yang harus ditekan, Ya. dikendalikan. Pak, waktu kena stroke ingat nggak ada kolesterol, gula darah, atau tensi berapa? Tensinya deh. Itu 200/100. 200 per Per 100. usia Bapak saat itu? 40. Pemirsa, usia 40 tahun tensinya 200 berarti betul-betul mengabaikan kesehatan. Kita waktu itu mengalami pandemi ya Bang Coki ya? Iya, 2020. Waktu itu tensi Anda berapa? Anda udah pernah periksa lagi belum? Kalau waktu tensi Anda sudah pernah di atas 140 dan Anda belum periksa lagi, hati-hati. Jangan sampai apa yang dialami Pak Sam Anda alami. Ini bukan nakut-nakutin, ini fakta. Ya betul. Betul ya? Betul. Lalu yang menggantikan peran Bapak sebagai tulang punggung keluarga? Istri. Oh, Istri yang mencari nafkah. ya, apa yang beliau Dia kerjakan? istri saya tuh kerja sebagai ART. Alhamdulillah. Syukur Pak. Alhamdulillah. Masih ada pekerjaan. Iya. Anak-anak sudah mulai bekerja juga. Waktu itu kebetulan pas saya kejadian itu anak saya yang pertama itu baru SMP kelas 2. Kalau yang kecil itu yang laki-laki baru umur 2 tahun. Mereka tetap setia untuk mendampingin saya, tetap sayang ke orang tuanya, anak-anaknya. Tetap sayang sama orang tuanya. Anak-anaknya menerima bapaknya. Kenapa saya ngomong begini Pak Sam? Karena di luar sana banyak
banyak orang yang kena stroke Betul. yang ditinggalkan oleh pasangannya. Betul. Anak-anaknya tidak bisa menerima keberadaan papahnya yang kena stroke. Tapi keluarga Bapak masih utuh. Itu Alhamdulillah. anugerah. Betul. Bapak sayang banget sama mereka ya. Sayang Apa yang tentunya. Bapak mau bilang sama mereka? Iya. Bapak mau bilang apa sama mereka? Coba tatap mereka ke kamera itu. Bapak mau ucap terima kasih sama mereka? Untuk keluargaku yang tercinta semuanya, istri, anak-anakku, kalian orang hebat. Walaupun orang tua seperti ini, tetap kalian sayang. Tetap setia sama saya, termasuk istri saya. Kami selalu bersama, walaupun suka dan duka. Amin. Kiranya beliau juga panjang umur sama-sama Bapak dan anak-anak ya. Amin. 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 Sekarang keluhan Bapak apa? Si di tangan tuh masih berasa baal, kadang-kadang nyeri. Sama telapak kaki kalau diinjeknya itu masih nyeri. Sama kalau kita mau jalan tuh melangkah itu agak masih kaku. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan sama Pak Sam, untuk masalah gangguan pergerakan, semua itu startnya ada di pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu bisa mengalami masalah karena pilihan yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, pilihan di masa lalu ini kan ada yang mungkin belum terselesaikan. Hari ini kita mau belajar. Jadi proses penyumbatan pembuluh darah yang buktinya pada saat stroke 10 tahun yang lalu ya. Iya. 11 tahun. 11 tahun yang lalu itu tensinya 200. Iya. Sekarang masih 168. Ini tadi kita cek ya Bang ya? Ini kita cek. Jadi nggak usah pakai alasan apapun, berarti apa pengobatannya belum optimal, Pak. Faktor yang mendukung Bapak untuk pulih belum jalan nih. Iya. Kalau misalnya tensinya sudah 120/80 misalnya, kemungkinan untuk pulihnya pasti lebih baik. Nah, karena itu saran saya pertama adalah datang ke dokter lagi, diskusi tentang pengobatannya. Kemudian kita periksa tadi itu kolesterol Bapak pas di angka 200. Pasti pola makannya masih belum benar. Ya, jadi saran saya ke dokter dulu untuk nanti juga konsultasi soal pengobatannya. Dan hari ini saya mau perkenalkan sama Bapak dan pemirsa mungkin yang baru pertama kali lihat adalah ada satu teknologi yang bisa membantu mendukung pemulihan Bapak. Teknologinya namanya teknologi laser. Perangkatnya seperti yang dikenakan sama Bang Coki, Bapak bisa lihat tuh. Iya, Perangkat itu memproduksi sinar laser. Nah, sinar laser itu didesain sedemikian rupa ya untuk mengikuti susunan titik akupunktur di tubuh manusia. Jadi ini teknologi tidak sesederhana kelihatannya. Ada titik-titik akupunktur yang didesain pada saat proses produksi sinar laser. Pertama titik akupunktur PC 6 dan 7 yaitu perikardium sebelah jantung, kemudian titik HT 4, 5, 6, 7, HT itu heart, kemudian titik akupunktur LU 7, 8, 9 lang. Jadi nanti energi yang dihasilkan itu bukan hanya meningkatkan peredaran darah tapi mengaktifkan energi di jantung dan paru-paru. Nah, jadi dengan demikian ketika seseorang menggunakan teknologi laser, bagi yang sudah telanjur punya masalah seperti Pak Sam, mungkin Anda juga sedang punya masalah atau keluarga Anda, teknologi ini akan membantu meningkatkan aliran darah khususnya ke otak ya, walaupun pasti ke seluruh tubuh ya, tapi khususnya ke otak untuk membantu mendukung pemulihan. Ketika pembuluh darahnya terbuka dengan baik, volume darah menuju otak itu akan lebih lancar. Dan ada satu hal yang perlu Anda ketahui, walaupun sudah tersumbat di satu titik, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mendesain sedemikian rupa supaya pembuluh darah di otak itu bisa berfungsi, di sekitarnya masih bisa berfungsi untuk menutupi yang rusak itu. Itu namanya kolateral. Kolateral dari pembuluh darah itu bisa diaktifkan dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa meningkatkan aliran darah. Nah, sekarang seperti Pak Sam, meningkatkan aliran darah itu kan sebetulnya salah satu yang paling penting itu olahraga. Tapi kalau kayak Pak Sam nggak bisa olahraga terus gimana? Nah, disinilah peran teknologi laser. Sekarang saya mau tambahkan pemirsa, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka salah satu yang dikerjakan teknologi laser itu selain meningkatkan produksi oksida nitrit, membuka pembuluh darah, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Pak Sam bisa lihat, sebetulnya kondisi Pak Sam darahnya kayak begini. Ketika antara Anda menggunakan teknologi laser, penggumpalan itu bisa terurai. Penggunaan teknologi laser membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga apa? Darah bisa diantar ke organ target, kolesterol bisa dipakai, dan kolesterolnya turun. Ketika kolesterolnya turun, dia
potensi dia untuk menjadi rusak dan mengganggu berkurang. Gula darah bisa dipakai, gula darah juga turun. Sehingga potensi gula darah melukai dinding pembuluh darah berkurang. Nah pemirsa, saya minta Anda setelah mendengar cerita ini untuk mulai bertindak. Pakai teknologi laser aja sekarang juga, sebab Anda tahu ketika Anda menggunakannya, Anda bisa lebih beruntung dalam kesehatan Anda. Kemudian faktor resiko yang Pak Sam masih punya adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, Betul. tekanan darah ini bisa tinggi akibat pola hidup tidak sehat. Kemudian juga bisa karena bertambahnya usia. Nah, karena apa? Bertambahnya usia ini akan mempengaruhi produksi nitrik oksid di dalam dinding pembuluh darah. Normalnya di dalam dinding pembuluh darah ini akan diproduksi nitrik oksid yang akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi ketika usia bertambah dan pola hidup tidak sehat, nitrik oksid ini produksinya akan turun. Nah, ini akan mempengaruhi aliran darah di seluruh tubuh. Bisa terjadi pembuluh darah yang kaku, penebalan dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, maka kerja dari jantung akan lebih berat. Ya. Kemudian tadi Bang Paidon sudah menjelaskan bahwa teknologi laser ini untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, juga dapat mengendalikan tekanan darah. Caranya bagaimana? Ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya akan menembus lapisan kulit sampai targetnya adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi dari nitrik oksid. Ketika nitrik oksid bertambah produksinya, maka tekanan darah akan lebih terkendali. Ketika tekanan darah terkendali, maka kerja jantung akan lebih normal, akan lebih baik lagi, dan aliran darah lebih lancar. Kalau aliran darah lancar, maka fungsi organ vital di tubuh kita akan bekerja dengan baik. Pemirsa, ini waktunya Anda bergerak, mulai mengambil langkah dan mengerjakan bagian Anda. Hubungi call center kami. Ada nomor yang muncul di layar kaca, itulah jalur resmi dan aman Anda untuk memesan AccuLaser. Silakan catat dengan benar namanya, kemudian nomornya utama, namanya call center Gogomall, nomornya ada, kemudian fotokan juga boleh, nanti hubungi di saat yang tepat. Tapi bagi Anda yang merasa terpanggil untuk menghubungi sekarang, tim call center sudah siap untuk melayani Anda. Kalau Anda lagi jalan-jalan di daerah kota Tangerang, silakan mampir ke wilayah namanya Alam Sutra. Di sana Anda bisa mampir ke cafe showroom Gogomall untuk mendapatkan AccuLaser. Dan pastikan Anda hanya mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita ke bicara fakta, dan ini penting bagi Anda khususnya yang hidup dengan hipertensi. Perhatikan ini pemirsa, pasien hipertensi
setiap penurunan tekanan darah mengurangi 30% risiko stroke. Bukankah ini kabar gembira sebenarnya Bang Paidon? Ya, memang berdasarkan penelitian, setiap penurunan tekanan darah 10 mm raksa, 10 mm Hg bisa membantu menurunkan risiko stroke sampai sekitar 30 sampai 33%. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena ketika tekanan darah naik, maka ada faktor penyerta yang mengikuti. Misalnya satu adalah terjadinya penggumpalan darah, dan kemudian juga dia biasanya disertai dengan masalah-masalah lain yang mungkin selama ini belum terdeteksi, misalnya gula darah yang tinggi. Artinya apa? Setiap kenaikan tekanan darah berisiko menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, dan tentu yang lebih fatal adalah pecahnya pembuluh darah. Dengan demikian, apabila kita punya kesadaran untuk membuat atau mengkondisikan supaya tekanan darah kita turun dan tetap terpelihara normal, maka risiko terjadinya stroke bisa kita kurangi. Ya, nah, bagaimana caranya? Tentu jika Anda sudah punya masalah tekanan darah tinggi, hal paling bijak adalah mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Anda dan evaluasi terus rutin. Dan ini bisa dioptimalkan dengan bantuan teknologi laser agar apa? Agar obat-obatan yang Anda konsumsi bisa bekerja dengan optimal, dan dampak dari teknologi laser ini adalah membantu kesehatan darah dan pembuluh darah untuk mendukung Anda mencegah, mengurangi terjadinya risiko stroke akibat dari hipertensi. Pak Sam itu sebenarnya tahu nggak sih dari dulu Bapak tuh ada hipertensi? Sebelum Sebenarnya stroke? nggak terkontrol saya. Nggak tahu kalau saya punya riwayat darah tinggi. Nggak pernah periksa Pak dulu? Jarang. Sampai akhirnya kena stroke, Iya betul. baru ketahuan di situ. 200 ya Pak hari itu ya? 200/100. Sebelum tadi kita rehat sejenak itu kan Bapak nanya ke Bang Paidon tuh. Selain bisa bantu untuk menurunkan tensi, apalagi nih manfaatnya teknologi laser untuk tubuh Bapak? Betul. Ketika nanti Bapak akan memakainya gitu ya? Iya betul. Teknologi laser yang seperti sekarang Bapak lihat di pergelangan tangannya Bang Coki, yang paling baru ini bukan cuma satu teknologi, ada teknologi tambahan di situ yang namanya intranasal. Jadi nanti keluar kabel dari situ, kabelnya masuk ke hidung. Akibatnya apa? Kita bisa mengurangi risiko sakit kepala, migrain, masalah sinus, masalah penglihatan, khususnya buat Anda yang menderita diabetes, biasanya ada masalah juga di pembuluh darah di sekitar mata. Bisa membantu mengurangi risiko stroke. Jadi dengan demikian pemirsa, pakai sekarang juga, ini penting dan bisa membantu Anda untuk bisa hidup lebih baik. Nah, pemirsa, pasien pasca stroke ini kan mengalami kelemahan anggota gerak, di mana kondisi ini akan mempersulit untuk melakukan olahraga. Kemudian dalam latihan juga tidak bisa maksimal. Nah, untuk fisioterapi, olahraga, latihan fisik, tetap Pak Sam harus tetap lanjutkan rutin. Nah, juga perlu tambahan, Pak, untuk dilakukan terapi atau tambahan terapi untuk pergunaannya adalah untuk mempercepat bisa geraknya, Pak, tangan dan kaki, untuk memberikan stimulasi ke otot supaya otot ini bisa bergerak. Nah, tambahannya apa? Yaitu dengan menggunakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini digunakannya pada otot-otot, misalkan pada lengan, paha, betis. Nah, ketika menggunakan NMES ini akan memberikan stimulasi ke otot dan saraf. Nah, ini memberikan stimulasi bahwa otot ini harus bergerak. Kenapa harus bergerak? Karena yang pertama, otot ini berfungsi untuk metabolisme, termasuk metabolisme gula. Kemudian otot berfungsi untuk menopang tubuh, ya, untuk melakukan pergerakan. Ini otot diperlukan karena ketika otot ini tidak bergerak, ototnya makin kecil, Pak. Ototnya makin kecil, ketika otot ini kecil, maka pergerakannya akan lebih sulit. Nah, NMES ini dibutuhkan oleh pasien-pasien pasca stroke, kemudian pasien-pasien diabetes, pasien-pasien lansia yang memang dalam melakukan olahraga ini terbatas. Ya, jadi ini bagus, Pak, untuk diterapkan setiap hari, digunakan setiap hari untuk mendukung dari pemulihan pasca stroke Bapak. Setelah diperdengarkan soal penjelasan teknologi laser, apa perasaan Bapak? Bapak merasa ini ada harapan? Tentunya pasti punya harapan yang besar saya. Iya. Lebih besar dari sebelumnya kan? Iya betul. Kan Bapak pernah... Apalagi kalau jika saya mempergunakan teknologi laser ini. Iya, Pak. Dengan rutin gitu ya. Kan banyak cerita, Pak. Banyak cerita orang-orang yang juga mengalami stroke kayak Bapak.
mereka juga pulih, Pak. Karena mereka mau berusaha. Berusaha, betul. Punya kemauan yang kuat, Iya. termasuk menggunakan laser. Laser. Terakhir dari kami adalah sebisa mungkin cari kesempatan itu, Pak, untuk pakai teknologi laser demi percepatan pemulihan. Amin. Panjang umur, Pak Sam. Amin. Salam untuk keluarga Bapak. Amin. Jadikan teknologi laser sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Tidak perlu menunggu sampai sakit parah baru bertindak. Segera gunakan teknologi laser, pemirsa, demi hidup yang lebih sehat. Alat kesehatan ini resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia dan teknologinya, bahkan alatnya sudah lebih dari 10 tahun menolong kehidupan masyarakat Indonesia. Khususnya mereka yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Alat kesehatan ini akan bantu mengendalikan itu semua sehingga tubuh kita dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pastikan Anda memilih jalur aman untuk memesan AccuLaser. Sudah kami munculkan nomornya di layar kaca. Silakan telepon, call center, dan tim dari Gogomall siap untuk melayani Anda. Pemirsa, jangan keliru ya menelepon nomornya dan waspada juga terhadap segala bentuk penipuan. Untuk mendapatkan AccuLaser yang asli juga Anda bisa langsung datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Doa kami dan kami berharap Anda hanya mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi dari Gogomall. Gunakan AccuLaser segera untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terkena stroke itu pecah pembuluh darah di otak kanan, maka yang lemah kiri, hanya tensi yang tinggi di angka 170. Perubahannya yaitu yang paling terasa adalah hanya bisa tidur nyenyak. Nah, untuk tensinya alhamdulillah turun dari 170 atau 100 di atas 140, sekarang 130. Untuk asam uratnya sudah 6. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.